Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Novita Sari, dengan NIM 210539094, dan dua rekan saya. Yang pertama, Rahayu Dwi Putri dengan NIM 2105300, dan rekan saya yang kedua, yaitu Restia Ayangsah dengan NIM 21053-102. Dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Ibu Tri Kurniawati, SPD, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi terkait laba dalam teori akuntansi. Adapun pokok bahasan yaitu terdiri atas 7 poin. Yang pertama, tujuan pelaporan laba. Yang kedua, konsep laba konvensional. Yang ketiga, konsep laba dalam tataran semantik. Yang keempat, konsep laba dalam tataran sintaktik. Yang kelima, konsep laba dalam tataran pragmatik. Yang keenam, laba dan teori entitas. Dan yang terakhir, ketujuh, penyajian laba. Baiklah, pada poin yang pertama dan kedua akan saya jelaskan sendiri. Poin yang pertama yaitu tujuan pelaporan laba. Telah disinggung di atas bahwa pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang yaitu laba yang merupakan selisih pengukuran dan biaya yang secara aktual. Pengertian semacam ini akan memudahkan pengukuran dan pelaporan laba secara objektif. Perekayasaan akuntansi mengharapkan bahwa laba semacam itu bermanfaat bagi pemakai statement keuangan, khususnya investor dan juga kreditur. Pendefinisian laba seperti ini jelas akan lebih bermakna sebagai pengukuran kembalian atas investasi atau return on statement daripada sekedar perubahan kas. Dalam kenyataannya, para pemakai juga mempunyai konsep laba dan model pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Adapun pengertian dan cara pengukurannya, laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya dapat diharapkan digunakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi atau rate of return on invested capital. Yang kedua, yaitu pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, yaitu alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam, alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Yang ketujuh, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir, ke-9, dasar pembagian dividen. Masuk pada poin yang kedua, yaitu konsep laba konvensional. Teori tentang laba masih harus dikembangkan dan dimantapkan agar dicapainya interpretasi yang tepat secara intuitif maupun ekonomik, sehingga angka laba akuntansi mempunyai manfaat yang tinggi, khususnya bagi para investor dan juga kreditur. Hendrik dan Van Brett pada tahun 1992 mengemukakan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan atau disebut dengan laba konvensional masih problematik secara teoritis. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, laba akuntansi belum didefinisi secara semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual.
Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep cost historis, maka laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan juga harga. Yang kelima, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan juga kreditur memandang informasi selain laba, akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Baiklah, pada materi yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya Rahayu. Kepada Rahayu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu poin ketiga dan keempat. Yang pertama yaitu konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik ini berkaitan dengan masalah apa yang harus dilekatkan oleh perekayasaan pelaporan pada simbol atau elemen laba, sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Pada tataran ini, teori berusaha untuk menjawab pertanyaan apakah yang harus direpresentasi oleh laba. Kemudian kita masuk ke poin A, yaitu pengukuran kinerja. Mengisyaratkan bahwa laba perioda dimaknai sebagai informasi tentang kinerja masa lalu yang meliputi daya melaba, akuntabilitas, dan efisiensi. Daya melaba dan efisiensi ini merupakan konsep yang saling berkaitan. Kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja manajemen, sehingga laba dapat pula diinterpretasi sebagai pengukur keefektifan dan keefisienan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercaya. Kemudian yang B yaitu konfirmasi harapan investor. B yaitu konfirmasi harapan investor. Perekayasaan pelaporan juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi. Bila diasumsi bahwa pasar cukup efisien, laba yang diprediksi investor harus mendekati atau sama dengan laba yang dilaporkan. Bila hal ini terjadi, laba merupakan sarana untuk mengkonfirmasi harapan investor, dan investor diharapkan tidak bereaksi terhadap pengumuman laba. Kemudian poin C, estimator laba ekonomik. Laba akuntansi ini adalah laba dari kacamata perekayasaan akuntansi atau kesatuan usaha, karena keperluan untuk menyajikan informasi secara objektif dan terandalkan. Oleh karena itu, laba akuntansi didasarkan pada data yang telah terjadi, bukan data hipotesis yang dapat berupa kos kesempatan. Kemudian poin D yaitu makna laba. Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa. Kemudian poin E yaitu laba dan kapital. Kapital dapat diasosiasi dengan persediaan atau potensi jasa. Jadi kapital dapat dipandang sebagai persediaan kemakmuran pada saat tertentu. Sementara itu, laba diasosiasi dengan aliran kemakmuran. Jadi laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa. Kemudian yang E yaitu laba. Kemudian poin yang F yaitu konsep pemertahanan kapital. Konsep ini dilandasi oleh gagasan bahwa entitas berhak mendapatkan kembalian atau imbalan atau return dan menikmatinya secara kapital, dipertahankan keutuhannya atau pulih seperti sedia kala. Harapan umum dalam kegiatan bisnis adalah kapital
atau investasi yang tertanam selalu berkembang. Kemudian yang terakhir G yaitu contoh angka. Kita dapat melihat contoh gambar di buku halaman 468 yaitu gambar 10.3. Nah, gambar tersebut menerangkan tentang makna laba atas dasar konsep pemertahanan kapital. Makna laba secara sintaktik adalah mendefinisikan laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Pengukuran dalam arti luas meliputi pengakuan saat pengakuan dan prosedur pengakuan ditambah cara mengungkapkan yang merupakan masalah pada tataran sintaktik. Kemudian lanjut, Nov. Kemudian kita masuk ke poin pendekatan transaksi. Pendekatan ini, laba diukur dan diakui saat terjadinya transaksi, terutama transaksi eksternal, yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Karena laba dalam pendekatan ini didefinisi sebagai pendapatan dikurangi biaya, pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya dalam suatu periode sebenarnya juga merupakan pengukuran dan pengakuan laba. Kemudian poin pendekatan kegiatan. Dalam pendekatan kegiatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian, bukan sebagai hasil suatu transaksi pada saat tertentu. Pendekatan ini paralel dengan konsep penghimpunan dan pembentukan pendapatan sebagai basis pengakuan pendapatan. Kemudian poin ketiga yaitu pendekatan pemertahanan kapital. Konsep pemertahanan kapital ini menganggap bahwa laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen statement keuangan diukur atas pendekatan aset dan kewajiban. Lanjut, Nok. Kemudian poin yaitu pengukuran atau penilaian kapital. Pengukuran kapital pada dua titik waktu menimbulkan masalah konseptual, karena dengan berjalannya waktu, beberapa hal bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukur dan standar dan dasar pengukuran. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis kapital. Ada dua jenis kapital. Yang pertama yaitu kapital finansial, adalah jumlah rupiah yang melekat pada aset total badan usaha yang memandang jenis dan komponen aset. Kemudian yang kedua yaitu kapital fisik, adalah sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dipandang sebagai kapasitas produksi fisik, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya Restia Ayangsa kepada Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep laba dalam tataran pragmatik. Tataran pragmatik dalam teori komunikasi berkepentingan untuk menentukan apakah pesan sampai kepada penerima dan mempengaruhi perilaku sebagaimana diarah. Teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi akuntansi. Informasi diharapkan mempunyai pengaruh kalau informasi tersebut benar-benar digunakan oleh para pemakai karena menurut persepsi pemakai atau model pengambilan keputusannya, informasi tersebut mempunyai manfaat, kualitas, atau nilai informasi. Bila dikaitkan dengan laba, tataran ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Kalau memang digunakan, untuk kepentingan apa informasi laba digunakan, sehingga angka laba benar-benar harus disediakan.
Menanyakan langsung kepada para pemakai apakah mereka menggunakan angka laba akuntansi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kebermanfaatan laba. Karena banyak pemakai dengan berbagai perspektif dan kepentingan. Cara ini kurang terandal sebagai bukti tentang kebermanfaatan laba. Cara lain adalah dengan mengenali bagaimana informasi laba nyatanya digunakan. Cara lain adalah dengan mengukur reaksi pasar modal terhadap pemungutan laba akuntansi. Next. Materi selanjutnya yaitu laba dan teori entitas. Telah diuraikan dalam pembahasan makna laba bahwa laba adalah kenaikan kemakmuran suatu entitas yang dapat dikonsumsi tanpa mempengaruhi kapital semula. Dari aspek pengukuran dan prosedur akuntansi, laba adalah selisih pendapatan dan biaya. Persoalannya adalah kapan penandingan pos-pos biaya dengan pendapatan harus berhenti sehingga selisihnya dapat disebut laba. Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomi, sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba. Karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas laba, teori entitas atau kesatuan sering disebut pula dengan teori ekuitas. Next. Teori entitas atau ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur akuntansi adalah yang pertama yaitu entitas usaha bersama, yang kedua entitas usaha atau bisnis, yang ketiga entitas investor, yang keempat entitas pemilik, yang kelima entitas pemilik residual, yang keenam entitas pengendalian, dan yang terakhir yaitu entitas dana. Teori entitas selalu dikaitkan dengan partisipan dalam kegiatan ekonomi, yaitu manajer, karyawan, investor, pemerintah, dan entitas lain yang terlibat. Mereka merupakan pihak yang akhirnya menerima manfaat dari nilai tambah yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Teori kesatuan juga mempunyai implikasi tentang tujuan, pelaporan keuangan, dan bentuk atau susunan statement laba rugi. Next. Materi terakhir yang kelompok kami bahas yaitu penyajian laba. Walaupun teori entitas yang dibahas di atas berkaitan dengan masalah penyajian, masalah lebih difokuskan pada masalah konseptual tentang apa yang disebut laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian adalah pemisahan laporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Pos-pos operasi dalam arti luas pada umumnya dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang dijelaskan merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan memudahkan kita dalam memahami materi pada laba dalam teori akuntansi ini. Jika ada salah dan kurang dari kelompok kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.